yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus dan dari Sostenes saudara kita. Lagi-lagi di sini dia adalah Rasul. 2 Korintus 1 ayat 1 juga sama. Ya, Rasul Paulus memberikan itu pengakuan itu kepada surat-suratnya. Ya, 2 Korintus 1 ayat 1. Ini datanya lagi. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Kristus Yesus. Dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Rasul Paulus itu adalah Rasul. Bukan Nabi Goldian. Anda maksakan. Anda bilang saya tidak bisa jawab. Apa yang saya tidak bisa jawab? Kan ayat Roma 3 itu. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Perhatikan baik-baik. Kan tuduhan sebelumnya kepada Rasul Paulus itu adalah dianggap sebagai sesuatu yang memberitakan yang kesalahan. Makanya dikatakan banyak sekali dan di dalam segala hal pertama-tama sebab kepada mereka lah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti yang tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya. Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Bagaimana di sini? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Artinya bahwa Rasul Paulus menanyakan, ini tanda tanya Goldian, bukan pernyataan. Kalau saya berdusta untuk memberitakan tentang kebenaran Allah, kenapa saya dikatakan sebagai pendusta? Kenapa saya dikatakan sebagai orang yang apa? Ya, sebagai orang berdosa. Jadi Anda jangan putar balik tentang kebenaran. Bukankah tidak benar? Ya, fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat apa? Mendapat hukuman. Kalau Rasul Paulus berdusta untuk memberitakan tentang kebenaran Allah, seharusnya dia sudah harus dihukum seperti ini. Itu tidak dibenarkan. Jadi jangan putar balik Goldian. Lagi-lagi teman-teman, Goldian tidak bisa membuktikan bahwa Rasul Paulus adalah nabi palsu. Kenapa? Karena ketika dia bawa Matius pasal 7 ayat yang ke-15, itu tidak tertuju kepada Rasul Paulus, tapi kepada nabi yang mengaku-ngaku nabi di luar daripada bangsa Israel. Itu nabi palsu. Dia ada di dalam bilik, dia ada di dalam Oke, giliran Anda ya. Itu terakhir dari saya. Silakan Anda Goldian ya, closing statement, silakan. Anda benerasi sekaligus closing statement, silakan. Ada ya, mati minum itu juga teman-teman. Mati minum itu juga. Ada ayat-ayatnya itu. Oke. Oke, aku ucapin terima kasih penghiburan dirinya di akhir teman-teman. Dari siapa? Dari saudaraku Bang Arif. Tepuk tangan. Dia lagi coba menghibur dirinya dan mengkabarkan ke teman-teman. Oh, teman-teman, tenang kok, aku nggak kalah sama Goldian. Ini loh udah aku sampein. Tajuk kita, utusan palsu itu siapa? Oke, disederhanakan, nabi palsu itu siapa? Apakah Paulus? Besok kita bahas Nabi Muhammad. Ternyata terbukti, saudara. Sebelum ke Nabi Muhammad, aku mau kasih penghantar. Ada nggak sih nabi di luar daripada Israel? Main sama Goldian itu pakai data. Ini ada di Bamidbar Rabbah. Ini orang Yahudi. Jadi ini Torah Seba Albehnya, Torah lisannya orang Yahudi, menuliskan, coba baca di Bamidbar Rabbah, Bang Arif. He established king, sex, and prophet for Israel. Bentar, kelihatan nggak? Ah, ini. Aduh. Bentar, dibatasi. Sorry. Nah, kan kena pelanggaran Anda. Iya. Kenapa aku kena pelanggaran? Gara-gara ngabarin hal yang benar. Iya, karena congormu itu. Astagfirullah, lo panas waktuku dah. Waktuku.
Ya, panas ya Bro Arif ya waktu itu dipotong-potong. Bro, gimana ini? Gimana ini? Diminta putus ini. Oh, diminta putus. Bentar, 30 detik ini masih berjalan kok, nggak apa-apa. Oke, terus lanjut. Oke, di sini dikatakan ya, he established king, sex and prophet for Israel. Dia membangkitkan atau dia mengangkat raja, ulama, sage ini ulama, nabi dari Israel. Katanya apa lagi? So he established for the idol. Dia juga membangkitkannya ke bangsa lain. Idol ini bangsa lain, tepuk tangan meledak. Ada di mana Bamidbar ayat 20 kata orang Yahudi, teman-teman. Itu penghantar awal. Jadi, ketika dalam keimanan Yahudi, nabi, ulama, raja itu nggak hanya dibangkitkan Hashem di Israel, tetapi di bangsa lain itu juga ada. Oke, kita balik ke Paulus. Tadi udah kasih penghantar tentang Nabi Muhammad, bahwa ada nabi lain di bangsa Yahudi yang juga diangkat oleh Hashem atau Yotkewafi. Teman-teman, tadi udah aku jelasin di 1 Yohanes 4 ayat 1 pun juga mengatakan seorang nabi. Tepuk tangan. Yang nggak bisa jawab. Yang menolong, apakah Taurat sampah atau sempurna? Nggak bisa dijawab sama Bang Arif, teman-teman. Karena Bang Arif meninggal. Ada fakta-fakta kebenaran tentang Paulus itu terungkap di sini. Teman-teman Kristen harus catat ayatnya. Ini ku kasih contoh. Taurat sempurna di Mazmur 19 ayat 7. Oke. Saya potong 5 detik saja bro, 5 detik saja. Anda buktikan ayat lain yang membuktikan kan ini Rasul waktu Paulus closing nabi statement, palsu. panik teman-teman. Enggak, silakan nanti lebih, silakan lebih waktumu. Pembuktian ke Anda. Dong. Aku tadi nggak motong, aduh panik saudara, waktuku dipotong 2 menit. Di sini dikatakan Taurat Tuhan itu sempurna. Nggak berani dijawab sama Bro Arif. Taurat sampah atau sempurna? Datang Saul dari Tarsus, dia jadi keturunan Benyamin. Yang di Filipi 3 ayat 6 dijelaskan, di Kisah Para Rasul dia juga dijelaskan seperti serigala. Datang bilang, Taurat itu sampah. Filipi 3 ayat 8 dan ayat 9, tepuk tangan. Pertanyaannya, dia dapat otoritas dari mana? Bilang, Taurat sampah, sampai kejang-kejang, motong-motong. Mazmur 19 Hashem bilang bahwa Taurat itu sempurna. Datang Paulus, Taurat itu kutuk, Taurat itu sampah. Yesus datang sebagai orang Yahudi. Marah saudara, marah. Karena apa? Karena Paulus ganas seperti serigala. Sampai dari tadi debat tanya ke AI bagaimana menjawab pertanyaan Goldian? AI pun nggak bisa jawab. Jadi yang diberikan hanya narasi sampah, sumpah serapah yang nggak berguna, yang nggak ada poinnya. Tepuk tangan. Oke, waktu habis ya. Aduh, ya. Kenapa sih teritung-teritung pada nge-report ini? Ya, jadi teman-teman, saya tegaskan sekali lagi, Goldian tidak bisa membuktikan ucapannya dan tuduhannya kepada. Iya, tidak bisa Anda membuktikan. Kenapa? Karena Anda tidak bisa. Di mana ayat lainnya yang menegaskan? Di jam yang sama. Ayat lainnya yang gini, sebentar ya. Saya tidak jawab tentang Taurat karena kita tidak bahas. Karena kita biasanya tidak. Orang yang kalah bakal menghibur diri di akhir. Bukan masalah menghibur. Bukan masalah menghibur, Bro. Saya tanyakan kepada Anda. Ini kita tiktokan. Coba tunjukkan satu ayat lagi selain daripada Kisah Para Rasul 13 ayat 1 yang menunjukkan Rasul Paulus adalah nabi. Silakan. Bang, yang kunarasikan ada nabi lain selain Yohanes Pembaptis. Betul? Data ditolak, teman-teman. Ketawa dia. Bukan data ditolak. Abang belajar lagi. Berdoa kepada Anda Tuhan tidak Bapa, bisa Tuhan Anak, dan Tuhan membuktikan. Roh Kudus supaya mengasihi di dalam dialog ini. Taurat sampah atau sempurna, Bang? Jawab. Nah, ngapain Anda membahas kitab Taurat? Kita kan tidak sedang bicara itu. Kita bicara bahwa Rasul Paulus adalah nabi atau rasul.
Aduh, macet. Ya, yang kita bahas apakah Rasul Paulus itu adalah nabi. Udah bang, Anda udah, tidak Bang. bisa Waktu membuktikan. habis. Kita ramah tamah ya, makasih atas waktu dialognya. Silakan abang kasih kalimat pemanis ke penonton abang habis ini. Maaf. Oke, baik, Aku baik, tamu baik. Ini waktu saya. terlalu Oke, silakan. baik. Terima, Oke terima. bang, thank you ya bang ya. Terlepas dari semua diskusi kita masih berkawan. Thank you ya bang ya. Oke, Besok lagi, Bang. baik, baik. Oke baik. Oke, baik, siap, siap, Silakan bang. siap. Udah. Oke ya, jadi Assalamualaikum, ya. kata terakhir Makasih saya. teman-teman Islam dan teman-teman Kristen, Ya. jangan main report gitulah. Bang, sebenarnya yang lebih ngeri itu orang Kristen, Bang. Report. Abang mengefans. Oke, silakan saja. Jangan tuduh-tuduh itu, jangan tuduh-tuduh itu. Bang, orang Islam nge-report Kemarin akun kami abang. sudah bicara nandar. Kami sudah bicara nandar. Itu semua pelanggaran yang kita lakukan di TikTok itu bukan karena di report, bukan. Tapi karena memang tema kita dan juga TikTok itu ketat, beda dengan YouTube Goldian. Oh. Di YouTube Anda mau bicara bebas silakan, tapi kalau Abang di TikTok tadi nggak bisa. report juga nggak? Aku kayaknya. Enggak, saya nggak kena report, Anda saja. Oh, padahal bahasa santun, pilihan kata baik. Ya udah Bang, thank you Bang. Aman. Ya, siap, siap.